Nah, ini tantangan. Tahun baru ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini 300 triliun karena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Tidak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Nah, ini tantangan. Tahun baru ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Mahfud MD ini orang gagal. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Kami sebagai pembantu-pembantu beliau yang menangani persoalan hukum, ya kami harus merumuskan ucapan maksud beliau itu ke dalam bentuk satu langkah hukum yang sistematik dan dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Ya, teman-teman, itu tadi mengenai respon dari Mahfud MD soal hukuman Harvey Muiz, ya, di mana mengkorupsikan uang negara hampir 300 triliun, ya, hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Dan itu yang disampaikan oleh Mahfud MD sehingga Mahfud MD marah besar. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Prabowo, ya, apa yang Prabowo lakukan di dalam awal tahun 2025 ini, ya. Dan sampai Pak Prabowo juga merespon hal itu di dalam pidatonya, mengatakan bahwa Harvey Muiz harusnya ya dihukum 50 tahun penjara. Nah, teman-teman, tentu ini menjadi satu perhatian, dan setelah adanya putusan hukuman dari ya koruptor Harvey Muiz ini, maka para netizen, para masyarakat bersuara. Mereka juga tidak setuju ketika Harvey Muiz dihukum hanya 6,5 tahun penjara. Artinya terlalu ringan menurut masyarakat. Dan menurut juga Mahfud MD, ini adalah sesuatu hal yang keliru yang dilakukan, ya, karena tentu ya dari hampir 300 triliun yang dikorupsikan, maka kalau hanya dihukum 6,5 tahun penjara, maka tentu para koruptor-koruptor yang lain juga ya yang memiliki niat korupsi pasti akan melakukannya. Kenapa, teman-teman? Karena hukumannya itu ringan sekali.
Ya bisa saja kalau dikasih pilihan orang yang mau mengambil uang 271 triliun dihukum 6,5 tahun penjara, ya mau atau tidak. Ya tentu ya banyak orang yang mau akan hal itu. Kenapa? Karena hukuman seperti itu. Dan tentu itu artinya bahwa ya tindakan-tindakan korupsi di negeri ini dengan hukuman yang begitu, maka pasti ya tidak akan pernah selesai. Makanya sangat setuju kalau ada perampasan aset, dimiskinkan para koruptor itu, dan juga bahkan sampai dihukum mati. Ya bisa saja terjadi. Kenapa? Karena biar ada ya ketakutan kepada para koruptor-koruptor yang lain. Ya sehingga ketika selama ini mungkin para oknum tersebut memiliki niat untuk melakukan satu tindakan korupsi, maka dengan hukuman yang seberat-berat itu, maka niat mereka undur. Nah itu artinya bahwa itu juga salah satu bagaimana cara pemerintah memberantas korupsi. Nah itu teman-teman mengenai tanggapan dari Mahfud MD mengenai hukuman dari Harvey Mois. Nah kita lihat bagaimana percekcokan antara Mahfud MD dengan Habibur Rahman. Ya ini juga bukan maksudnya bukan percecokan, tetapi gara-gara dari statement apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD orang gagal, maka bukan Mahfud MD yang menjadi lawan Habibur Rahman. Ya malah netizen yang merujak Habibur Rahman, mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh Habibur Rahman itu adalah sesuatu hal yang sangat fatal. Ya sesuatu hal yang tidak punya etika. Kenapa? Karena kalau dilihat dari segi umur, Habibur Rahman itu ya jauh di bawah dari Mahfud MD. Sama juga kalau dilihat dari segi pengalaman, ya Habibur Rahman jauh lagi di bawah Mahfud MD. Dan juga kalau dilihat dari segi prestasi-prestasi yang dibuat ya dilakukan di negeri ini, nah kita bisa katakan lagi bahwa Habibur Rahman ya jauh di bawah Mahfud MD. Sehingga ketika Habibur Rahman ini ya mengatakan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal, maka yang menjadi lawan dia adalah masyarakat sendiri. Kenapa? Karena masyarakat sekarang tidak buta. Masyarakat sekarang sudah pintar. Masyarakat sekarang ini tidak bisa dibohongi lagi, tidak bisa dibodohi lagi. Kenapa? Karena mereka tahu rekam jejak dari Mahfud MD seperti apa. Ketika dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD. Kemudian ketika dia menjadi menteri di zaman Gus Dur, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD. Dan terakhir ini sebagai Menteri Menko Polhukam di zaman Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD dan prestasi-prestasi yang dilakukan, maka masyarakat sudah mengetahui semuanya itu. Makanya ketika ya Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD orang gagal, maka itu adalah salah satu blunder bagi Habibur Rahman, ya karena dia tidak melihat dulu prestasi yang dilakukan oleh Mahfud MD. Nah, kita lihat teman-teman di sini dikatakan Habibur Rahman diserang netizen usai sebut Mahfud MD orang gagal. Janji loncat dari Monas diungkit lagi. Nah, dengan adanya ini maka Habibur Rahman dulunya pernah berjanji akan meloncat ya dari Monas, dan itu diungkit lagi oleh para netizen. Oke, nama Ketua Komisi 3 ya DPR RI ini yaitu Habibur Rahman, yang merupakan juga elit Partai Gerindra, ya belakangan ramai menjadi sorotan publik ya setelah ya belum lama ini mengecap ex Menko Polhukam yaitu Profesor Mahfud MD sebagai orang gagal. Nah, Mahfud MD sebagai orang gagal, ucap Habibur Rahman yang disampaikannya. Dan setelah itu, setelah Mahfud MD mengkritik soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang hendak memaafkan dosa-dosa koruptor jika mau bertobat dengan cara mengembalikan hasil kejahatan kepada negara. Nah, ini bermula ketika Mahfud MD teman-teman yang mengkritik kebijakan dari atau pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana memaafkan
ya dosa-dosa koruptor jika mau bertobat ya dan mengembalikan uang negara. Nah, Mahfud MD juga menyoroti hal itu adalah salah satu ya yang tidak memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, sehingga dengan ini maka ya dengan ya keberanian Habibur Rahman menanggapi Mahfud MD dan menyebut Mahfud MD sebagai orang gagal. Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang dinilai oleh Mahfud MD, kata Habibur Rahman dalam jumpa persnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, sontak ucapan Habibur Rahman yang menuding Mahfud MD orang gagal tampaknya membuat netizen geram. Bahkan Habibur Rahman pun menjadi bulan-bulanan netizen. Nah, dengan pernyataannya itu teman-teman, Habibur Rahman menjadi bulan-bulanan netizen dan menjadi geram. Ya, sehingga ya semua para netizen menyerang Habibur Rahman ya, dan tidak sedikit ya para netizen mempertanyakan prestasi apa yang telah dilakukan oleh Habibur Rahman di negeri ini. Ya, apa yang dia lakukan sehingga dia berani ya mengecap atau mengatakan Mahfud MD sebagai orang gagal. Nah, itu teman-teman mengenai situasi di negeri ini, bagaimana para elit, bagaimana ya para tokoh-tokoh bangsa ini ya saling serang menyerang, dan tentu ya itu artinya tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.